Murad lahir pada tahun 1226. Ia adalah putra dari Orhan Gazi, pendiri Kekaisaran Ottoman. Murad tumbuh besar di masa perubahan dan perluasan wilayah Ottoman yang pesat. Sedikit yang diketahui tentang masa kecilnya, tetapi kemungkinan besar dia menerima pendidikan yang baik tentang agama, sejarah, dan peperangan. Sewaktu muda, Murad telah membuktikan dirinya sebagai seorang pejuang yang terampil. Ia ikut serta dalam beberapa operasi militer yang dipimpin oleh ayahnya. Pengalaman-pengalaman ini sangat penting ketika ia menjadi sultan. Masa muda Murad mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan kepemimpinan. Ia kemudian menjadi salah satu sultan Ottoman yang paling sukses, yang memperluas wilayah dan kekuatan kekaisaran. Pada tahun 1060, Orhan Gazi meninggal dunia, dan Murad menjadi sultan kedua Kekaisaran Ottoman. Ia mewarisi negara yang sedang berkembang dan ambisius, menguasai sebagian besar Anatolia dan mulai merambah Balkan. Murad adalah seorang penguasa yang cerdas dan ambisius. Ia melanjutkan kebijakan ekspansi ayahnya dan menerapkan reformasi penting. Salah satu tindakan pertamanya sebagai sultan adalah memindahkan ibu kota Ottoman dari Bursa ke Adrianople di Thrace, Eropa Tenggara. Langkah strategis ini menunjukkan ambisi Murad untuk memperluas kekaisaran lebih jauh ke Eropa. Murad menghadapi banyak tantangan selama masa pemerintahannya, termasuk pemberontakan internal dan ancaman eksternal. Namun, ia berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini, memperkuat kekuasaannya, dan memperluas Kekaisaran Ottoman. Ia meletakkan dasar bagi dominasi kekaisaran di masa depan, yang langgeng selama berabad-abad. Masa pemerintahan Murad menandai titik balik dalam sejarah Ottoman saat ia memimpin pasukan Ottoman menyeberangi Hellespont, memulai penaklukan mereka atas Balkan. Ekspansi Ottoman didorong oleh keinginan untuk mendapatkan tanah dan sumber daya baru, serta semangat keagamaan untuk menyebarkan Islam. Pasukan Murad memenangkan serangkaian pertempuran di Balkan, menaklukkan kota-kota penting seperti Adrianople dan Philippopolis. Hal ini membuat khawatir para penguasa Kristen di Eropa, yang melihat Ottoman sebagai ancaman yang berkembang dan membentuk aliansi sebagai tanggapan. Hal ini menyebabkan serangkaian pertempuran besar antara Ottoman dan kekuatan Kristen. Penaklukan Murad di Balkan menetapkan Kekaisaran Ottoman sebagai kekuatan utama di Eropa dan menyebabkan konflik selama berabad-abad dengan dunia Kristen. Pertempuran Kosovo pada tahun 1989 adalah salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah Ottoman. Pertempuran ini merupakan bentrokan antara Ottoman dan aliansi pasukan Serbia, Bosnia, dan Albania. Murad secara pribadi memimpin pasukan Ottoman, menunjukkan keberanian dan keterampilan militer yang hebat. Ottoman akhirnya menang, memperkuat kendali mereka atas Balkan Tengah. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal, karena Murad dibunuh oleh seorang bangsawan Serbia bernama Miloš Obilić. Terlepas dari kematian Murad, pertempuran Kosovo merupakan kemenangan yang menentukan bagi Ottoman, menandai titik balik dalam sejarah Balkan. Pertempuran ini membuka jalan bagi penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman pada tahun 1853 dan masih dikenang hingga saat ini sebagai peristiwa penting dalam sejarah Serbia dan Ottoman. Murad bukan hanya seorang penakluk yang hebat, tetapi juga seorang administrator yang bijaksana dan cakap. Ia menerapkan reformasi penting yang memperkuat negara Ottoman dan meletakkan dasar bagi kesuksesannya di masa depan. Salah satu reformasi terpentingnya adalah pengenalan sistem pajak baru yang didasarkan pada kepemilikan tanah. Hal ini memberi negara Ottoman sumber pendapatan yang stabil. Pendapatan ini mendanai ekspansi kekaisaran. Murad juga mereformasi tentara Ottoman, memperkenalkan teknologi dan taktik militer baru, dan menciptakan pasukan elit Janissary. Selain reformasi militer dan administrasi, Murad juga melindungi seni dan ilmu pengetahuan, mendorong pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Reformasinya mengubah negara Ottoman, memastikan stabilitas, kemakmuran, dan kekuatan militernya selama berabad-abad yang akan datang. Salah satu warisan Murad yang paling abadi adalah pembentukan Janissary, sebuah unit infanteri elit yang direkrut dari anak laki-laki Kristen yang diambil dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Anak-anak lelaki ini dilatih sejak usia muda untuk setia hanya kepada sultan dan menjalani pelatihan militer yang ketat.
Janissary menjadi salah satu pasukan tempur yang paling disiplin dan efektif di dunia, memainkan peran penting dalam keberhasilan militer Ottoman. Berbekal senjata terbaru, mereka terampil dalam pertempuran jarak jauh maupun jarak dekat. Janissary lebih dari sekadar tentara, mereka juga administrator, polisi, dan pengawal sultan. Mereka adalah kekuatan yang kuat dan berpengaruh dalam masyarakat Ottoman, tetap menjadi pilar militer Ottoman selama berabad-abad. Pembentukan Janissary merupakan bukti kejeniusan militer Murat As dan pendekatan inovatif Ottoman terhadap peperangan. Pemerintahan Murat Is berakhir tiba-tiba pada tahun 1989 ketika ia dibunuh oleh Miloš Obilić di pertempuran Kosovo. Terlepas dari kematiannya yang terlalu cepat, Murat As meninggalkan warisan yang abadi dan dikenang sebagai salah satu sultan Ottoman yang terhebat. Penaklukannya sangat memperluas Kekaisaran Ottoman, meletakkan dasar bagi dominasinya di masa depan di Balkan. Reformasi administrasinya mengubah negara Ottoman, memastikan stabilitas dan kemakmurannya. Warisan Murat I bukannya tanpa kompleksitas, karena penaklukannya harus dibayar dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan menandai awal dari konflik selama berabad-abad antara Ottoman dan dunia Kristen. Terlepas dari kompleksitas ini, dampak Murat I terhadap sejarah Ottoman tidak dapat disangkal. Ia adalah seorang pejuang yang terampil, politisi yang cerdik, dan pemimpin yang visioner, menandai titik balik dalam sejarah Ottoman dan meletakkan dasar bagi kesuksesan kekaisaran di masa depan. Setelah kematian Murat, putranya Bayezid naik tahta. Bayezid I, yang dikenal sebagai petir, melanjutkan kebijakan ekspansionis ayahnya, memimpin Ottoman menuju kemenangan baru. Ia berfokus untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Ottoman di Balkan dan menantang Kekaisaran Bizantium, yang kini hanya tersisa wilayah kecil di sekitar Konstantinopel. Masa pemerintahan Bayezid I ditandai dengan ekspansi yang cepat dan kesuksesan militer, menaklukkan sebagian besar Bulgaria, Thessaly, dan Makedonia. Pada tahun Digles Willem VI, ia mengalahkan pasukan salib di pertempuran Nikopolis, memperkuat dominasi Ottoman di Balkan. Namun, pemerintahan Bayezid Tias berakhir dengan kekalahan telak di pertempuran Ankara pada tahun 1942, di mana ia dikalahkan dan ditangkap oleh penakluk Turko-Mongol Timur. Kekalahan ini menjerumuskan Kekaisaran Ottoman ke dalam periode krisis, tapi pemerintahan Bayezid tetap merupakan periode ekspansi yang signifikan bagi Kekaisaran Ottoman. Sultan Murat II adalah tokoh penting dalam sejarah Ottoman, memerintah dari tahun 1960 hingga kematiannya pada tahun 1989. Selama pemerintahannya, ia secara signifikan memperluas wilayah kekaisaran, menetapkan reformasi administrasi yang penting, dan meletakkan dasar bagi militer Ottoman yang tangguh. Masa pemerintahannya menandai periode transformasi bagi kekaisaran yang masih muda, menyiapkan panggung bagi dominasinya di wilayah tersebut. Pencapaian militer Murat I sangat besar, dengan sukses memimpin Ottoman menyeberangi Hellespont dan memulai penaklukan mereka atas Balkan. Kemenangannya melawan Bizantium dan berbagai negara Balkan memperkuat kehadiran Ottoman di wilayah tersebut dan mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa. Di luar penaklukan militer, Murat As menunjukkan pemahaman yang tajam tentang kenegaraan, menerapkan sistem pajak baru dan memusatkan negara Ottoman. Reformasi ini memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan stabilitas kekaisaran di masa depan. Pembentukan Korps Janissary merupakan salah satu warisan Murat I yang paling abadi. Pasukan militer elit ini, yang terdiri dari anak laki-laki Kristen yang dilatih sejak usia muda, akan menjadi landasan kekuatan militer Ottoman selama berabad-abad. Janissary memainkan peran penting dalam banyak kemenangan Ottoman, menunjukkan pandangan jauh ke depan Murat I dalam menciptakan pasukan tempur yang tangguh. Meskipun pemerintahannya secara tragis terhenti di pertempuran Kosovo, prestasinya meletakkan dasar bagi para penerusnya untuk melanjutkan ekspansi Ottoman. Putranya, Bayezid I, melanjutkan warisan penaklukan ayahnya, semakin memperkuat Kekaisaran Ottoman sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut. Sebagai kesimpulan, pemerintahan Sultan Murat I merupakan periode perubahan dan pertumbuhan yang luar biasa bagi Kekaisaran Ottoman. Kehebatan militernya, dikombinasikan dengan ketajaman administrasinya, mengubah negara yang relatif kecil menjadi kekuatan regional.
Warisannya sebagai arsitek ekspansi dan kerangka kerja administrasi Kekaisaran Ottoman tidak dapat disangkal. Pemerintahannya menjadi bukti dampak yang dapat diberikan oleh seorang penguasa tunggal yang ambisius terhadap jalannya